Udah divaksin, tapi kok masih harus swab PCR lagi ya sebelum perjalanan? Halo, selamat datang di Dr. Ning's Channel. Halo semua, di video kali ini saya akan menjelaskan singkat mengenai pro dan kontra yang katanya swab PCR akan menjadi syarat untuk perjalanan semua transportasi. Kalian setuju nggak? Yang menjadi pertanyaan pasti paling banyak, kan sudah divaksin. Kenapa sudah divaksin kok masih harus PCR? Jadi di sini sebenarnya banyak yang masih salah paham ya mengenai vaksin. Jadi dianggap kalau sudah divaksin itu pasti nggak akan tertular lagi. Padahal kita tahu bahwa fungsi vaksin itu sebetulnya bukan mencegah kita tidak sakit, tapi lebih ke mengurangi resiko kita bergejala berat atau meninggal akibat COVID. Dan ini tidak hanya pada vaksin COVID ya, tapi pada sebagian besar vaksin itu semua seperti itu. Nah, pada orang-orang yang sudah divaksin COVID, itu tetap ada resiko orang tersebut masih bisa terinfeksi apabila dia terpapar. Karena ini kan belum semua orang juga divaksin ya. Jadi ada orang yang masih bisa terinfeksi dan masih bisa menularkan. Nah, kalau kita kebetulan terpapar oleh orang yang memang sakit tersebut, lalu kebetulan kita sistem imunnya sedang drop ya, sedang lemah meskipun kita sudah divaksin, kita juga bisa mengalami infeksi yang disebut breakthrough infection. Dan ini seharusnya akan lebih ringan apabila memang sistem imunnya membentuk kekebalan yang baik setelah divaksin. Tapi bukan berarti tidak bisa terinfeksi lagi, karena di negara kita juga belum semua orang divaksin. Jadi yang namanya paparan itu masih bisa terjadi. Bila kita sudah memahami fungsi dari vaksin seperti yang tadi saya jelaskan, seharusnya kita akan juga paham bahwa sampai sekarang sebetulnya kita masih membutuhkan tes diagnostik seperti swab PCR ataupun screening dengan swab antigen. Karena pada prinsipnya orang-orang yang sudah divaksin pun masih bisa terinfeksi yang kita sebut breakthrough infection tadi. Cuma memang kedua alat ini harus diperiksa dengan indikasi yang tepat karena kedua alat ini memiliki akurasi tertentu pada kondisi tertentu. Contohnya, jadi swab PCR dan swab antigen ini tetap boleh digunakan untuk membantu screening dan diagnostik terutama pada orang-orang yang dicurigai beresiko tinggi sedang terinfeksi COVID. Contohnya orang-orang yang memang bergejala mengarah ke COVID atau orang dengan status kontak erat. Itu kita menggunakan PCR dan antigen untuk memastikan diagnosisnya. Sedangkan untuk orang-orang yang tidak bergejala atau screening yang memang tidak dilakukan pada orang yang tidak bergejala seperti screening sebelum transportasi atau perjalanan, ini memang akan menjadi suatu masalah baru. Karena hasil dari pemeriksaan PCR atau antigen itu sensitivitasnya bisa sangat turun, akurasinya bisa sangat turun karena diperiksa secara acak dan tidak sesuai indikasi. Yang dimaksud akurasi akan menurun itu artinya memang kalau kita melakukan pemeriksaan diagnostik itu pada orang-orang yang tidak bergejala, itu akhirnya kesalahan bisa besar yang kita sebut false, bisa false positif, bisa false negatif. Akhirnya orang-orang yang sudah divaksin lalu dia swab PCR-nya negatif pun tidak ada gejala sebelum dia berangkat transportasi atau perjalanan, itu pun tidak menjamin bahwa orang tersebut tidak sedang terinfeksi, tidak bisa membawa virus ataupun tidak terpapar pada saat perjalanan. Terus gimana dong biar aman selama perjalanan? Vaksin nggak menjamin, PCR negatif juga nggak menjamin. Jadi sebenarnya vaksin itu perlindungannya sifatnya adalah perlindungan komunitas, bukan perlindungan individu. Jadi makanya untuk melihat perlindungan vaksin itu sebetulnya kita melihat cakupan vaksinasi. Selama cakupan vaksinasi kita itu masih belum banyak ya, kita di Indonesia ini masih sekitar 30-40%, itu artinya masih jauh lebih banyak orang yang belum divaksin. Dan akhirnya masih banyak juga tempat virus itu bisa berkembang biak. Artinya masih ada orang-orang yang bisa membawa virus tersebut, sehingga orang yang sudah divaksin pun masih bisa terpapar. Itu prinsipnya. Jadi meskipun di perjalanan kita bertemu banyak orang, itu pada prinsipnya untuk aman, itu kita harus menjalankan protokol kesehatan dengan benar pada semua orang yang terlibat. Jadi semua orang yang terlibat dalam transportasi tersebut, dalam perjalanan tersebut, itu harus menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Tidak boleh kendor seperti maskernya, jaga jaraknya, ventilasinya, dan lain-lain. Yang saya tahu malah justru setelah dilakukan PCR ini katanya yang namanya seat distancing segala akan dihilangkan. Nah, ini adalah prinsip yang keliru. Karena sebetulnya untuk mengamankan perjalanan itu yang penting adalah protokol kesehatannya, bukan hasil swab PCR di awal yang negatif itu tadi. Karena hasil PCR itu sangat dinamis ya, bisa berubah dalam hitungan detik. Jadi kalau bisa dibilang sebetulnya
masa berlaku dari pemeriksaan diagnostik baik antigen maupun PCR itu hanya 1 detik saat Anda diperiksa saat itu saja. Nanti berubah detik lain, itu bisa hasilnya berbeda kalau Anda terpapar atau sebelumnya memang Anda dalam masa inkubasi dan virusnya belum cukup untuk dideteksi. Jadi kebijakan swab PCR sebelum perjalanan itu sebenarnya maksudnya baik. Tujuannya untuk mencegah penularan, tapi jangan lupa bahwa penularan itu hanya bisa dicegah apabila protokol kesehatan itu dilakukan dengan benar dan dilakukan oleh semua pihak yang terkait selama perjalanan. Mengingat kondisi di negara kita belum semua orang tervaksin. Jadi swab PCR negatif pun itu tidak menjamin orang tersebut tidak sedang sakit atau sedang membawa virus atau tidak akan terpapar lagi. Jadi justru peran pemerintah di sini yang penting itu adalah mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan protokol kesehatan selama transportasi atau selama perjalanan. Selain itu, harga pemeriksaan PCR di Indonesia ini masih cukup mahal loh. Jadi kalau memang nanti mau diwajibkan untuk segala transportasi, alangkah lebih baiknya apabila harganya mungkin diturunkan, jadi tidak membebani masyarakat. Terima kasih sudah menyimak penjelasan Dr. Ning di Dr. Ning's channel. Jangan lupa like, share, and subscribe ya.